Tuhan Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur pada malam hari ini atas kasih setia Tuhan. Karena Dia Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan hidup saya dan saudara. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Mari berikan seluruh hidup kita kepada Tuhan untuk kembali kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus akan membuka segala pengertian bagi hidup kita, sehingga firman Tuhan yang kita terima malam hari ini menjadi rema di dalam hidup kita. Kami bersyukur Bapa, kami mau nyatakan kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Hati kami tetap teguh di dalam janji-Mu Tuhan, sampai kami melihat kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari dalam penyembahan-Mu, dalam doa-Mu katakan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedih, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Sekali lagi dalam doa-Mu katakan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedih, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Sekali lagi dalam hadirat Tuhan katakan, haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedih, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Oh,
kami, bahwa Engkau yang terindah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa hati kami teguh di dalam janji-Mu. Kami percaya kami akan terus melihat kuasa-Mu, mujizat-Mu di dalam setiap perjalanan langkah iman kami. Terima kasih Bapa, buat anugerah-Mu hari demi hari, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu yang terus kami alami di dalam hidup kami. Malam hari ini kami bersama seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada yang mengikuti renungan malam ini. Engkau tahu apa yang menjadi doa dan kerinduan setiap umat-Mu Tuhan. Dan malam hari ini di hadapan-Mu, kami membawa seluruh hati kami. Engkau yang menilik setiap kedalaman hati umat-Mu. Engkau juga yang memperlengkapi, Engkau yang meneguhkan janji-Mu di dalam hidup mereka. Karena itu Bapa, kami rindu biar setiap hati kami benar-benar dipuaskan, dikuatkan lewat janji-janji-Mu, lewat perkataan kebenaran-Mu Tuhan. Berbicara dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan malam pada saat ini Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, setiap kami yang akan menerima kebenaran firman-Mu. Berkati setiap hidup kami Tuhan. Kuduskan pendengaran dan pandang kami Bapa, sehingga apa yang kami terima, apa yang kami dengar malam hari ini, itu menjadi rema yang hidup di dalam hati kami, dan kami boleh melakukan di sepanjang hidup kami. Kami percaya kuasa iblis tidak berkuasa untuk mencuri setiap taburan benih itu, karena kami percaya ada perlindungan Tuhan sepenuhnya memproteksi kami hamba-Mu, seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, di seluruh belahan bangsa ini, pulau-pulau, bahkan seluruh mancanegara Tuhan. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman-Mu di malam hari ini. Ambil alih penuh Bapa, dari awal sampai selesainya. Kami bersyukur Bapa, kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu di malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa saat malam hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah sampai kepada Roma pasal yang ke-13 di hari yang ke-29 bulan Juli tahun 2020. Dan kita bersyukur waktu demi waktu, hari kita jalani sampai pada saat malam hari ini. Dan malam hari ini dalam perenungan kita akan melihat beberapa hal yang kita akan coba lihat dari bacaan Alkitab tahunan kita. Ya, kita sudah sampai di kitab Roma pasal yang ke-13. Ya, dan sekali lagi oleh kasih Tuhan juga jemaat semuanya kita boleh mengikuti pembacaan ini dan membaca setiap hari. Jadi ada makanan rohani setiap hari yang kita bisa makan ya dari firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama, yaitu kalau pada hari ini sudah sampai di Mazmur 103 sampai 105, dan dalam perjanjian baru itu Roma pasal yang ke-13. Ya, Roma pasal yang ke-13. Dan malam hari ini kita akan lihat baca yaitu ayat pertama sampai yang kedua. Perikopnya itu kepatuhan kepada pemerintah. Ayat pertama sampai yang kedua. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari saudara ke firman Tuhan dalam hal-hal praktis yang Paulus ajarkan kepada jemaat yang ada di Roma, mulai dari pasal yang ke-12, 13 sampai pasal yang seterusnya sampai penghabisan. Maka salah satu poin pokok yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, kepada mereka semua pendengar yang ada pada saat itu, baikkah orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan salah satu poinnya kalau kita gabungkan ya bersama-sama dari pasal yang ke-12, karena di pasal yang ke-12 ini, karena di ayat yang pertama sampai itu, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu
supaya kau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Jadi persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan ya, kepada Allah. Kamu yang telah dibenarkan karena iman di dalam Kristus itu sudah tidak ada lagi penghukuman. Dibenarkan bukan oleh karena perbuatan, tetapi oleh karena iman. Perbuatan itu adalah bukti dari iman. Dan sekarang juga karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan jangan sama lagi dengan dunia. Dan berapa nasihat-nasihat praktis yang disampaikan oleh Paulus bahwa setiap kita punya pemberian-pemberian karunia yang berbeda-beda sesuai dengan ukuran iman yang diberikan. Dan di ayat yang ketiga juga, sekarang apa pemberian tersebut, karunia yang diberikan kepada kita, apa dulu yang ada di tangan kita, itu dulu dijalankan, itu dulu dikerjakan. Jangan terlalu berpikiran yang tinggi-tinggi atau angan-angan yang besar ke depan, tetapi apa yang ada tidak dijalankan, tidak dikerjakan. Bagaimana mungkin itu bisa tercapai? Ya, jadi apa yang ada dulu dikerjakan, dijalankan. Karunia apa yang ada pada kamu itu dijalankan, dilaksanakan. Di mana Tuhan bawa, di mana Tuhan taruh setiap kehidupan kita. Dan berikutnya juga dari ayat 9 sampai seterusnya ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sana. Dan berikutnya saudaraku di dalam pasal yang ke-13 ini satu pelajaran lagi ya yang dinasihatkan oleh Paulus sebagai orang-orang yang telah mempersembahkan tubuh ini sebagai satu ibadah yang sejati kepada Tuhan yang telah ada dalam Kristus, yang tidak ada lagi penghukuman. Dan berikutnya di dalam prakteknya, di dalam perjalanan kehidupan kamu, kita sebagai orang percaya yang telah diberikan karunia, talenta yang berlebihan, dan kamu memakai hal tersebut ya sesuai dengan kapasitas yang diberikan kepada kamu, maka berikutnya juga di dalam perjalanan kehidupan kamu sebagai seorang warga negara di mana kamu berada, maka kata firman Tuhan di sini, kamu harus takluk, tunduk ya kepada pemerintah yang di atasnya. Ya, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Atau tunduk kepada otoritas pemerintah. Jadi menunjukkan ada sebuah ketundukan, ada sebuah ketaatan ya kepada pemerintah ya, di mana kamu dibawa ya sebagai warga negara yang baik ya. Jadi tundukkan kepatuhan, ketaatan kepada otoritas pemerintah di mana kalian berada sebagai warga negara. Kalian warga kerajaan surga dan sudah menjalankan tugas kalian bagian kalian, dan juga sebagai warga negara masih ada di dunia ini, di bumi ini pada saat itu dan juga pada hari ini, berarti juga harus menunjukkan sebuah kepatuhan ya kepada pemerintah. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan pemerintah yang ada di atas sebab tidak ada pemerintah, bahwa ini juga menandakan ada seorang penafsir dari seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa pemerintah ini juga bisa berarti otoritas di mana kita berada. Ya, ada otoritas di dalam negara itu ada otoritas yang lebih tinggi, yaitu otoritas pemerintah sebagai sebuah otoritas yang menaungi semua warga negara. Dan otoritas pemerintah sebagaimana kita di Indonesia ada otoritas pemerintah pusat dan juga ada otoritas pemerintah daerah. Dan di mana juga kita berada itu ada otoritas-otoritas terkecil ya, di mana Tuhan bawa setiap kehidupan kita. Jadi ada otoritas-otoritas yang Tuhan tetapkan ya. Dan otoritas yang di atas kita itu Alkitab mengajarkan kepada kita, ketika Tuhan taruh di dalam otoritas-otoritas tersebut, berarti sebagai seorang warga kerajaan Allah, sebagai seorang yang telah mempersembahkan tubuh ini, sebagai seorang yang tidak sama lagi dengan dunia, maka di mana Tuhan tempatkan kalian harus belajar untuk tunduk, taat ya, atau menghargai, menghormati ya, dan ada sebuah kepatuhan ya kepada otoritas di mana Tuhan tempatkan kehidupan kita. Nah, saudaraku, itu artinya kalau kita lihat juga dimanapun kita berada, baik di lingkup di dalam keluarga, Tuhan juga menetapkan misalnya dalam keluarga itu ada otoritas ya, di bawah dikatakan firman Tuhan bahwa ada kepala keluarga, yaitu suami dan istri sebagai penolong dan seterusnya. Itu juga disampaikan oleh Paulus di dalam kitab Kolose ya, dan juga dalam Efesus disampaikan itu demikian. Nah, saudaraku, berikutnya juga ketika kita ada di lingkungan pekerjaan, itu kan berarti juga
ada otoritas juga di sana. Jadi ada pimpinan. Nah, sebagai seorang warga negara yang baik dan juga sebagai warga kerajaan Allah, di mana kamu adalah orang-orang yang telah mempersembahkan tubuhmu, kamu orang yang tinggal di dalam Kristus yang tidak ada lagi penghukuman dan tidak sama lagi dengan dunia ini, maka sebagai bukti itu juga bahwa kalian adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang pada kalian itu ada talenta, ada karunia, maka ini juga bagian ini kalian tidak boleh lalaikan. Nah, kalau kita lihat juga berarti bagian yang tidak boleh lalaikan ini juga berhubungan dengan sekarang apa yang ada di depan kamu. Ya, jadi ketika Tuhan bawa saudara, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang pada saat itu kamu ada dalam keluarga, kamu tahu bahwa di dalam situ ada otoritas. Ketika kamu di lingkungan di mana kamu berada, di lingkungan pekerjaan, di situ ada otoritas. Dan apa yang ada di hadapan sekarang, kamu juga belajar menunjukkan satu sikap yang namanya tunduk, taat kepada otoritas atau kepada apa yang telah ditetapkan di sana. Ya, telah yang ditaruh di sana. Nah, terus misalnya juga di dalam lingkup pendidikan. Nah, juga ada otoritas-otoritas. Ya, dan juga misalnya di dalam rumah Tuhan, ada di gereja, ada otoritas yang telah Tuhan tetapkan. Bahwa dalam rumah Tuhan, baik rumah Tuhan secara lokal, ya, itu ada otoritas yang telah Tuhan tempatkan di sana melalui otoritas dari sinode, ya. Jadi sinode menetapkan gereja-gereja lokal ada pemimpin-pemimpin di sana, dan pemimpin itu datang berdasarkan otorisasi dari sinode yang ada di pusat. Dan ketika Tuhan tempatkan di tengah-tengah jemaat itu, berarti juga kita jemaat sebagai warga kerajaan Allah dan juga sebagai orang-orang yang telah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, kita menunjukkan sebuah ketundukan, kepatuhan, ya, terhadap otoritas di mana kita berada, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi nah, ini dengan ketaatan dan ketundukan kepada otoritas ini berarti ini adalah sebagai bukti dari iman kita, ya. Dan bukti dari iman kita, dan ini saya katakan kalau kita kaitkan juga di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 ini, saudaraku, bahwa kita dihadapkan kepada kita sekarang ini apa yang ada di depan kita. Apa yang ada di hadapan kita, kita jalankan dulu, kita kerjakan dulu. Ketika Tuhan membawa saya dan saudara ada di sebuah tempat di mana Tuhan bawa di depan kita, maka kita juga sadar apa yang ada di depan kita itu kita belajar. Nah, salah satunya pada bidang ini adalah yaitu tunduk takluk kepada otoritas. Ya, di mana Tuhan tempatkan. Kita belajar dulu sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, berarti kita belajar. Nah, jangan sampai kita mengatakan gini, jangan sampai mungkin orang melihat kalian jemaat yang ada, orang bertalenta, orang yang hebat, berkarunia dalam bidang pelayanan, ya, atau merasa bahwa dia adalah orang-orang Yahudi yang padanya itu mereka itu melekat hak-hak khusus. Tetapi saudaraku tidak menunjukkan ketaatan, ketundukan kepada otoritas di mana kalian berada. Ya. Pada saat yang bersamaan kepada kalian orang-orang Yahudi ada hak-hak istimewa yang melekat. Ya. Dan oleh karena hak-hak istimewa itu, jangan sampai kalian merasa lebih superior. Nanti kita lihat, jangan menghakimi, ya, dari orang-orang yang lainnya, karena kita semua sama. Orang dibenarkan oleh karena iman, ya. Dan juga ketika kepada kalian punya talenta, karunia yang diunurkan, dan juga jemaat sesama melihat bahwa orang tersebut, jemaat tersebut, mereka diberi karunia yang luar biasa, diberi anugerah pemberian, ya, yang luar biasa, dan mereka pakai itu untuk melayani Tuhan. Tetapi jangan sampai oleh karena bertalentanya dan berkarunia itu, dan sekarang manakala dibawa kepada sebuah otoritas tidak menunjukkan sebuah ketaatan, tunduk kepada otoritas yang ada. Lalu bagaimanakah bukti imannya itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita kalau yakin dan percaya bahwa
otoritas-otoritas yang ada ini semua ditetapkan oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan menetapkan ada otoritas-otoritas untuk Tuhan bawa dan tetapkan untuk mengajar, melatih, yaitu sikap ketundukan kita, ketaatan kita. Ya, kalau kita baca juga dalam Yohanes juga mengatakan, kamu berkata kamu mengasihi Allah, tetapi kalau kamu membenci saudaramu, kamu adalah pendusta. Bagaimana mungkin Tuhan yang tidak kelihatan kamu bisa kasihi, ya, sedangkan saudara sendiri yang kelihatan kamu tidak bisa kasihi, ya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kamu itu adalah pembunuh manusia. Kenapa? Saudaramu yang kelihatan kamu tidak kasih. Makanya di atas kata firman Tuhan di pasal 12 ayat ke-14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, janganlah menuntut balas atas setiap orang yang menganiaya kita, tetapi serahkanlah kepada Tuhan, bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ya. Jadi pada saat kita mengatakan saya mau tunduk kepada firman Tuhan, kepada apa yang terus dalam firman Tuhan, tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, tahukah kita bahwa ada otoritas-otoritas yang Tuhan bawa kepada kita, ya, untuk sebagai umat Tuhan, baik secara pribadi dan kalau misalnya juga sebagai sebuah masyarakat, berarti kan menunjukkan tunduk kepada pemerintah di mana kita berada. Nah, sebagai secara pribadi Tuhan bawa ada otoritas-otoritas yang telah Tuhan tetapkan. Dan manakala otoritas-otoritas itu, setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah, maka saudaraku dikasih oleh Tuhan yang tidak sama lagi sebagai bukti bahwa kalian adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, bukti iman kalian, maka sekarang ditunjukkan dengan sikap tunduk, taat kepada otoritas di mana Tuhan tempatkan setiap kehidupan saya dan saudara, setiap kehidupan kita, ya. Atau dengan arti kata juga bahwa inilah bagian yang Tuhan mau juga supaya jangan sampai kita bertalenta, berkarunia, punya angan-angan yang besar, punya apa yang besar, tetapi apa yang di depan, di mana Tuhan mengajarkan kita untuk tunduk, taat kepada otoritas mulai dari skala yang kecil misalnya, baik di tengah lingkungan keluarga, di mana kita tidak bisa melakukan. Bagaimana mungkin sesuatu yang besar bisa lebih datang kepada kita, kalau yang kecil saja ini kita tidak lakukan, kita tidak kerjakan. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan pada malam hari ini, bagi setiap kehidupan saya dan saudara, jadi bagian tunduk atau taat pada otoritas di mana kita berada ini adalah bagian yang seperti saya katakan di dalam bagian ini, bagian yang Tuhan mau kita jalankan, kerjakan, ya, apa yang ada di depan kita, ya. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, yang dibawa kepada kita ini belajar untuk tunduk sebagai bukti iman kita, ya, bukti iman sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, jadi pada poin ini, pada nilai firman Tuhan, ya, yang penerapan praktis yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui Rasul Paulus adalah pada bagian ini adalah memiliki satu sikap penundukan diri, ya, ketaatan, ya, tunduk kepada otoritas di mana kita berada, ya, sebagai seorang warga kerajaan Allah, sebagai seorang yang telah tinggal dalam Kristus, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan berikan kita pemberian karunia yang berlainan. Ada karunia yang Tuhan anugerahkan, percayakan kepada kehidupan kita, tetapi pada saat yang bersamaan ketika kita masuk ke dalam lingkup otoritas di mana kita berada, berarti di situ kita menunjukkan sebuah otoritas. Nah, kita juga di dalam jemaat lokal, ya, di mana Tuhan tempatkan, berarti jemaat lokal yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui otorisasi dari pusat, berarti jemaat lokal harus tunduk kepada otoritas dari sinode yang mengutusnya. Ya, saudaraku, sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang tunduk kepada apa yang telah Tuhan tetapkan. Satu sikap ketundukannya sangat penting, ya, sangat penting untuk terus juga mengajar kita untuk menjadi orang yang memiliki satu sikap kerendahan hati, memiliki satu sikap untuk ketaatan, ya, memiliki satu sikap untuk mengatakan bahwa Tuhan,
saya boleh ada dan apa yang saya miliki ini bukan karena saya. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menundukkan diri kita. Bagian firman Tuhan juga mengatakan bahwa tunduklah kepada Allah. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan firman Tuhan. Manakala saudaraku ciptaan Tuhan, yaitu di dalam Yesaya pasal 14 tentang kejatuhan Babel yang menyelambangkan kejatuhan iblis, bahwa oleh karena dia memiliki sebuah kemauan yang luar biasa, dan ketika dia mengatakan aku ingin naik, aku ingin menyamai, ya saudaraku, dan apa yang terjadi, maka kata firman Tuhan, dia ditendang, ya, dijatuhkan oleh karena pemberontakan yang dilakukan oleh malaikat Allah, ya, oleh iblis. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, jadi Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang kita punya ketika Tuhan bawa setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang telah tinggal di dalam Kristus, yang telah ditebus oleh darahnya, darah yang mahal. Dan saudaraku, nilai berikutnya yang kita pelajari adalah berarti kita memiliki sebuah ketundukan, ketaatan kepada otoritas di mana kita berada. Dan kita juga sebagai warga gereja yang adalah warga dari bangsa Indonesia juga, berarti kalau lebih luas lagi berarti juga menundukkan sebuah ketaatan, ketundukan kepada pemerintah yang ada. Ya, tapi sekali lagi kan ada otoritas-otoritas yang kecil, yang tuan-tuan. Nah, bagi sekali Tuhan, ya. Jadi kita coba ingin melihat saudara kali ini tulisan Paulus. Saya akan coba lihat kepada kita, ada dua contoh yang akan kita lihat, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang kedua. Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai yang kedua. Berapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ayat kedua. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam satu peristiwa yang terjadi di Kisah Rasul pasal yang ke-15, ketika jemaat di Antioquia itu boleh mengalami pertumbuhan, mengalami kasih karunia, saudaraku, bahwa jemaat di Antioquia ini didirikan oleh saudara-saudara, oleh murid-murid yang mereka tersebar pada waktu penganiayaan Stefanus. Ya, mereka tersebar ke Antioquia dan mereka akhirnya beritakan Injil di sana dan kasih karunia Tuhan terjadi, dan mereka boleh bertambah banyak, bertambah besar pada saat itu, sehingga dari Yerusalem diutuslah Barnabas ke sana. Ya, diutus Barnabas untuk melihat jemaat yang ada di sana. Ya, dan saudaraku, ketika jemaat boleh tambah besar, berkembang, dan Paulus, Barnabas dan Saulus akhirnya mengajar jemaat yang ada di sana selama 1 tahun. Dan kata firman Tuhan, di Antioquia lah murid-murid itu disebut Kristen untuk pertama kalinya, dan menjadi pusat pekabaran Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Ya, dan kita melihat juga Alkitab juga mencatat kepada kita, Lukas mencatat bahwa jemaat Antioquia ini termasuk juga terhitung Barnabas dan Saulus. Ya, itu muncul beberapa nabi dan pengajar. Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, ya, dan Saulus. Mereka terhitung sebagai orang-orang yang ada di bawah otorisasi, yaitu jemaat yang ada di Antioquia. Nah, ketika ada sebuah hal yang terjadi di sana, yaitu bahwa ada pengajaran yang ingin menggoyangkan iman jemaat pada saat itu. Dan saudaraku, Paulus dan Barnabas dengan tegas menentang hal tersebut. Ya, seharusnya juga mereka sudah bisa mengambil keputusan sendiri, ya, terhadap situasi yang terjadi. Ya, karena kalau kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Paulus dan Barnabas dan Paulus inilah yang kita lihat mereka yang mengajar jemaat di sana sehingga bertumbuh, sekalipun bukan mereka mendirikan jemaat, ya, yang ada di sana. Ya, tapi manakala ada peristiwa yang terjadi, yang menarik adalah kita lihat bahwa ketika itu mereka tahu bahwa ada otorisasi, ya, mereka menundukkan diri mereka dan mereka kemana untuk mencari persoalan, solusi atas persoalan yang ada. Ya, saya pribadi berpendapat bahwa
Harusnya mereka sudah bisa mengambil keputusan supaya jemaat itu tidak digoyangkan. Karena Paulus ini dan Barnabas ini sudah melakukan perjalanan misi. Perjalanan misi yang pertama. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan misi yang pertama ini, saudaraku, maka kalau kita baca itu, Paulus dalam perjalanan itu sudah menulis surat Galatia. Itu adalah surat yang pertama yang ditulis oleh Paulus. Ya, dan kalau kita baca Galatia, bagaimana di sana dia menentang tentang bahwa harus disunat supaya diselamatkan. Ya. Jadi artinya, dan kalau kita lihat bahwa Paulus dan Barnabas sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Paulus sebagai seorang rasul Allah yang besar, ya, tanda-tanda mendirikan jemaat, dia pergi kemana, tanda-tanda menyertai. Tetapi saudaraku, ini menunjukkan sebuah sikap tunduk, ya, taat kepada otoritas jemaat yang ada di Yerusalem, ya, bahwa ada otoritas yang lebih tinggi. Dan sekalipun mereka ini adalah utusan dari jemaat yang ada di Antioquia, dan kemana juga mereka itu mengadakan misi, ya, ketika kembali maka misi yang pertama mereka kembali ke Antioquia, ya, dan sesudah itu ketika ada terjadi ini mereka ke Yerusalem, dan akhirnya mereka diutus kembali lagi dari Antioquia, mengutus lagi, ya, dan kembali lagi ke Antioquia pada misi yang kedua. Nah, saudaraku, jadi artinya apa? Tetapi mereka menunjukkan sebuah sikap, yaitu keteladanan bagaimana tunduk kepada otoritas yang ada, yaitu para rasul yang ada di Yerusalem. Jadi kata firman Tuhan di sana, Paulus dan Barnabas, beberapa orang jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua, dicatat dengan tegas, penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Ya, membicarakan soal apa yang terjadi. Menunjukkan sebuah sikap kerendahan hati, menunjukkan sebuah sikap ketaatan kepada otoritas yang ada pada saat itu, ya. Jadi sekalipun mereka sebagai seorang rasul Allah yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, tanda-tanda heran menyertai saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan sudah ada surat yang dihasilkan. Dan kalau kita melihat saudaraku, Paulus ini mencatat itu surat yang awal itu adalah surat Galatia. Kalau kita lihat dalam Alkitab Penuntun sekitar kurang lebih tahun 49 Masehi dia mencatat surat itu, ya. Surat yang awal. Dan kalau kita lihat juga berarti ini dicatat ketika dalam perjalanan misi yang pertama. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, rasul yang besar. Tetapi saudaraku, dia tahu bahwa ada otoritas yang lebih tinggi. Ya, ada yang punya wewenang untuk mengambil keputusan atas apa yang terjadi. Ya, mereka tidak punya wewenang. Seharusnya saja mereka bisa, tetapi mereka tahu bahwa ada para rasul, ada penatua yang ada di Yerusalem yang bisa mengambil sebuah keputusan atas situasi yang terjadi. Jadi kita ingin melihat apa di saudara? Menunjukkan sebuah keteladanan, ketundukan, kerendahan hati, tidak bermegah atas apa yang Tuhan berikan kepada dia. Makanya kalau kita baca surat Paulus dengan tegas bagaimana dia mengatakan bahwa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun aku bisa berbahasa malaikat, sekalipun aku punya ini, tapi tanpa kasih maka sama sekali tidak ada gunanya. Supaya tidak ada seorang pun bermegah, ya, tetapi semua bermegah oleh karena Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa inilah satu pengajaran yang begitu baik, keteladanan. Seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, seorang yang boleh katakan saudaraku punya karisma yang begitu besar. Dan kalau kita lihat Paulus dipakai Tuhan mendirikan banyak jemaat, dan juga ada surat-surat yang banyak dihasilkan, lebih banyak daripada Rasul Petrus, ya, dan juga rasul yang lainnya. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan tetap menunjukkan sebuah kerendahan hati, tetap menunjukkan sebuah ketundukan terhadap otoritas, ya, terhadap sebuah wewenang ilahi. Dan dengan menundukkan hal tersebut berarti dia juga sebagai satu ketundukan, ya, kepada Tuhan. Dan ini satu kerendahan hati yang luar biasa. Saudara dan saya yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ini juga sebagai orang yang percaya, murid Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya ketika kita diajar melakukan firman Tuhan, melakukan dan menghidupi setiap firman Tuhan, lalu Tuhan juga berkenan mengangkat
memberkati, memakai kehidupan saudara, menghasilkan karya melalui kehidupanmu, melalui tanganmu, di mana engkau berada. Dan ingat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan juga mengajar kita untuk tidak bermegah atas apa yang Tuhan lakukan melalui kehidupan kita. Untuk tidak berbangga atas apa yang kita bisa lakukan, tetapi baiklah kita bermegah oleh karena mengenal Tuhan, dan tetap menunjukkan sebuah sikap, yaitu kerendahan hati, sikap ketundukan, sebagai saudaraku yang terkasih, orang-orang yang telah mempersembahkan tubuh kita ini sebagai ibadah, ya, ibadah yang sejati, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh karena iman, atau bukti iman kita, ya, bukti iman kita, ya. Jadi ini mengajarkan kepada kehidupan kita, dimanapun kita berada, siapapun kita, ada otoritas yang Tuhan tetapkan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan segala apa yang Tuhan berikan kepada kita, dengan segala kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus tahu juga bahwa kita juga ada otorisasi yang Tuhan tempatkan. Ketika kita ada di bawah otoritas yang Tuhan tempatkan, mari kita belajar menundukkan diri kita. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita membaca kitab Kolose, itu adalah hubungan dalam rumah tangga, ya. Suami mengasihi istri, dan istri tunduk kepada suaminya, dan anak-anak juga demikian, dan seterusnya. Lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya. Jadi saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ini salah satu contoh pelajaran yang begitu baik untuk kita lakukan, ya. Jadi sekali lagi ini ingin menanamkan kepada orang-orang Yahudi yang merasa diri lebih superior oleh karena mereka memiliki hak istimewa, supaya mengatakan kepada mereka, kamu orang-orang Yahudi yang merasa lebih superior dari orang non-Yahudi karena hak istimewa, tetapi mari coba sekarang ini loh, bagian ini kamu lakukan, kerjakan. Di mana kamu berada, berarti kamu menunjukkan sebuah nilai ketundukan, ya. Di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah Tuhan, dan juga sebagai warga dari sebuah bangsa di mana kalian berada. Nah, ayat berikutnya saya akan coba lihat, yaitu coba di dalam Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Allah, akan Tuhan, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Mori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, menjelang perpisahan antara Yosua dengan orang-orang Israel yang dipimpinnya untuk menduduki tanah Kanaan, kita tahu Yosua dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa, ya, sebagai seorang panglima yang memimpin peperangan untuk menyeberangi sungai Yordan, mengalahkan Yeriko, dan juga beberapa raja-raja yang ada, ya, di tanah Kanaan tersebut. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa dia adalah seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan, ya. Ini dipakai dengan Tuhan dengan karisma yang luar biasa, dengan penyertaan Tuhan yang hebat. Atau kita katakan ini, saudara, ini seorang yang punya karisma kepemimpinan, seorang yang berkarunia, bertalenta, yang dipakai Tuhan untuk memimpin, ya, jemaat, memimpin orang-orang Israel untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, untuk menggenapi rencana Tuhan. Dipakai Tuhan dengan sedemikian luar biasa. Dan menjelang, saudaraku, di situ katakan oleh firman Tuhan di sana, menjelang perpisahan, maka dia mengatakan pidato perpisahan, bahwa pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Saudaraku, dan dia mengatakan, aku dan seisi keluargaku, rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Atau saudaraku, dia ingin menunjukkan bahwa seorang yang dipakai oleh Tuhan begitu hebatnya di luar, ya, sebagai seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan, ya, musuh-musuh yang ada dengan karisma, dengan talenta yang luar biasa. Tapi dia mengatakan juga bahwa dia mengatakan
bahwa dipakainya dia dengan luar biasa di luar itu, manakala juga di dalam keluarganya dia, maka dia mengatakan, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia seorang yang menjalankan tugas Tuhan. Dia seorang yang mengerjakan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia. Tanggung jawab yang ada untuk memimpin umat Israel, ya, dilihat hebat, ya, sebagai seorang pemimpin. Tetapi manakala juga hadirnya juga di tengah keluarga, saudaraku, aku dan Siki, berarti dia mau melaksanakan apa yang menjadi ketetapan Tuhan bagi hidupnya juga di tengah keluarganya. Ya, bagaimana memimpin dan mengarahkan, atau bagaimana mengerjakan sekarang apa yang harus dilakukan, dikerjakan di tengah keluarganya dia. Jadi jangan sampai hanya dilihat hebat di luar, melakukan hal-hal yang bertalenta, berkasih mendadak. Itu kalau tadi kita hubungkan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, sudah lihat bahwa jangan sampai nanti kalian orang-orang jemaat yang ada pada hari itu, ya, kalian punya talenta, merasa superior oleh karena punya hak istimewa, tetapi pada bagian ini kalian gagal. Karena itu kata firman Tuhan, tunduklah, ya, kepada pemerintah, tunduklah kepada otoritas. Satu bagian yang Tuhan tetapkan di mana kita berada. Itu sudah dikatakan bahwa ketika kita juga hadir dalam keluarga, berarti juga ada otoritas yang Tuhan ajarkan, ya, kepada setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Dan ketika kita hadir di tengah keluarga tersebut, sekarang apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa kerjakan? Supaya pada saat yang bersamaan ketika Tuhan memakai saya dan saudara dengan pemberian-pemberian tersebut, pemberian-pemberian yang luar biasa yang Tuhan kerjakan kepada kita, dan orang melihat sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan, dan supaya ketika kita juga hadir di dalam lingkup di mana Tuhan bawa kita, di tengah keluarga kita, kita juga didapati sebagai orang-orang juga yang bisa melaksanakan apa yang menjadi ketetapan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, ini bagi kita semuanya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Supaya saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketetapan Tuhan menarik ini, saya katakan bahwa kita mulainya dari mana? Ya, mulai dari skop yang kecil, di mana Tuhan tempatkan kehidupan kita. Kita belajar untuk menempatkan diri kita di sana. Saudara, kata firman itu sekali lagi kalau kita hubungkan Roma pasal 12 ayat yang ketiga, bahwa jangan berangan-angan berpikiran yang terlalu besar dulu, tetapi hal yang ada di depan kamu tidak jalankan, kerjakan. Coba mulai jalankan dulu apa yang ada. Kerjakan dulu apa yang ada. Ketika kita Tuhan bawa di tengah-tengah lingkup skop yang kecil, sekarang apa yang saya bisa lakukan, kerjakan. Nah, salah satu pada bagian itu adalah bagaimana ini, yaitu memiliki satu sikap ketundukan, ketaatan terhadap sebuah lembaga yang telah ditetapkan oleh Tuhan di tengah keluarga kita. Bagaimana kita menjalankan tugas kita, fungsi kita masing-masing di sana, di tempat tersebut. Ya. Itulah yang Tuhan tetapkan. Dimulai dari skop yang kecil. Ketika juga Tuhan bawa kita misalnya di dalam lingkup lagi di mana? Di lingkup pekerjaan. Dan apa yang diberikan, dipercayakan, mari kita jalankan, kerjakan. Apa yang ada di depan itu kita jalankan, kita lakukan. Semuanya seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika juga kita masuk di dalam pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan juga, kita juga tahu bahwa di sana juga ada otorisasi. Dan berarti itu artinya kepada siapa kita menundukkan diri kita, kepada siapa kita harus taat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Tuhan. Dan saudaraku, dengan sebuah hal yang kita lakukan ini menunjukkan sekali lagi bahwa ini adalah orang yang mau taat, orang yang mau tunduk, orang yang mau merendahkan dirinya, ya, orang yang mau tunduk, ya, kepada apa yang telah Tuhan tetapkan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kiranya oleh pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita pada hari ini, sebagai orang-orang yang telah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang tidak sama lagi dengan dunia ini, yang diberikan pemberian-pemberian oleh Tuhan. Dan ketika saudara dan saya melakukan apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya pada hari ini, di tangan kita mulai kerjakan, dan akhirnya Tuhan boleh berkenan memberkati, menumbuhkan, dan membuat saudara dan saya dipakai oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan terjadi bagi hidupmu, mengkaryakan, menghasilkan sesuatu yang besar melalui setiap tangan kita, melalui kehidupan kita, menggenapi rencana Tuhan melalui kehidupan kita. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita dibawa sedemikian, dipakai oleh Tuhan menggenapi rencana Tuhan melalui kehidupan kita, Tuhan juga mengajarkan kita, ketika kita masuk ke dalam sebuah yang namanya otorisasi, berarti di tempat itu pun saudaraku, kita diajar untuk tetap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan,
menundukkan kehidupan kita bahwa saya juga ada pada hari ini, ya, bahwa saya sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang telah mempersembahkan hidup ini, yang telah diberikan kasih karunia oleh Tuhan, maka juga mengajarkan saya untuk memiliki sebuah ketundukan, ketaatan, ya, kepada otorisasi di mana kita berada, ya. Dan dengan kita menundukkan itu berarti dengan juga kita mengatakan bahwa kita tunduk kepada apa yang menjadi ketetapan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kiranya oleh anugerah pertolongan Tuhan pada malam hari ini, apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita lihat pada malam hari ini, saudaraku dikasih oleh Tuhan, memberikan bahwa kehidupan kita, mengajarkan kita supaya orang yang memiliki sikap tunduk dan taat, sikap kerendahan hati dimanapun Tuhan bawa kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kita pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa kita. Tapi sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan, dan sesudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah datang pada malam hari ini mengingatkan kembali dalam hidup kita untuk tunduk dan taat kepada otoritas yang ada di dalam setiap hidup kita, yang dipercaya oleh Tuhan, baik ketika kita ada di tengah-tengah di rumah Tuhan ataupun di tempat kerja, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari terus ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa kita. Kita mau sama-sama katakan, Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Kami kembali bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat waktu ini, kesempatan ini yang kembali Tuhan beri bagi kami untuk kembali ada ya Tuhan di dalam hadirat-Mu, untuk bersekutu ya Tuhan, memuji, memuliakan Engkau. Bahkan juga kami bersekutu dengan firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, biar setiap pelajaran firman-Mu yang kami bisa pelajari pada malam hari ini Tuhan, oleh pertolongan pimpinan Roh Tuhan, Roh Kudus memampukan kami untuk boleh menghidupi setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahwa kami diajar untuk memiliki ya Tuhan nilai ketundukan, ketaatan kepada otoritas di mana kami berada ya Tuhan. Ada otoritas-otoritas yang Tuhan tetapkan ya Tuhan. Dan pada saat ketika ada otoritas yang Tuhan tetapkan, itu artinya di mana ketika kami terhisap masuk ke dalam sistem tersebut Tuhan, Tuhan mengajarkan kami untuk memiliki sikap ketundukan ya Tuhan. Tuhan, sekalipun kami mungkin adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dan ada begitu banyak talenta-talenta anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, tetapi manakala ya Tuhan kami masuk kepada sebuah otoritas, di sana kami belajar untuk menundukkan diri kami. Di sana kami belajar untuk merendahkan diri kami ya Tuhan. Di sana kami belajar ya Tuhan untuk mengatakan ya Tuhan bahwa kami ini hanyalah alat-Mu ya Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan, di mana Tuhan boleh berkenan memakai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Tolong seluruh umat-Mu ya Tuhan. Mulai dari lingkup yang kecil ya Tuhan, lingkup yang sedang, sampai juga sebagai warga ya Tuhan, negara di mana kami berada ya Tuhan. Sebagai umat-Mu ya Tuhan, sebagai orang-orang percaya, hadirnya juga kami ya Tuhan. Sebagai umat-Mu Tuhan, orang percaya, masing-masing setiap kami Tuhan, individu-individu ya Tuhan. Setiap umat-Mu Tuhan, belajar ya Tuhan untuk menundukkan diri kami kepada otoritas ya Tuhan, pemerintah yang ada ya Tuhan. Oleh karena Tuhan telah mengajar kami ya Tuhan, mulai dari lingkup yang kecil, baik kami hadir di tengah keluarga ya Tuhan, maka di sana pun kami belajar untuk melakukan ya Tuhan apa yang harus kami lakukan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, sebagaimana kami belajar dari firman-Mu ya Tuhan, bahwa ketika mereka orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa Tuhan untuk memimpin orang Israel untuk menduduki tanah Kanaan, tetapi dia mengatakan ya Tuhan, bagaimana juga ketika hadirnya juga di tengah keluarga, maka mereka mengambil satu komitmen untuk tetap ya Tuhan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ini tolong kami semuanya Tuhan, sebagaimana kala supaya kami ketika kami di tengah keluarga adalah keluarga yang kuat, maka keluarga yang kuat ini ya Tuhan membentuk juga ya Tuhan, keluarga-keluarga kuat akan membentuk menjadi gereja yang kuat. Oleh karena ada keluarga-keluarga yang kuat, gereja yang kuat, masyarakat menjadi kuat, masyarakat yang kuat, bangsa kami juga menjadi kuat ya Tuhan, karena ada nilai-nilai ketundukan, nilai-nilai ya Tuhan, bagaimana ketika kami hadir di tengah ya Tuhan sebuah lembaga, di tengah seotorisasi di mana Tuhan tempatkan kehidupan kami, maka kami menempatkan diri kami ya Tuhan, membawa diri kami ya Tuhan sesuai dengan tugas, fungsi kami masing-masing di mana Tuhan tempatkan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur firman pada malam hari ini Tuhan. Kami terlalu percaya, hamba terlalu percaya Tuhan, bahwa setiap umat-Mu Tuhan yang manakala terus menyerahkan hidup ini untuk dipimpin, untuk diajar, untuk dibentuk oleh firman-Mu Tuhan, untuk dimentor ya Tuhan, untuk terus diisi, dimuridkan, digembalakan Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang kami lakukan, kerjakan apa yang ada di tangan kami yang Tuhan berikan. Dan ketika kami melakukan, mengerjakan itu semuanya, maka Tuhan juga akan menumbuhkan ya Tuhan dan berikan lebih kepada kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong ya Tuhan, biar kami boleh belajar mengerjakan apa yang ada pada hari ini ya Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan berikan, percayakan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami melakukan, mengerjakannya Tuhan, dan kami pelajari dari firman-Mu ya Tuhan, maka Engkau melihat setiap nilai kesetiaan kami, nilai ya Tuhan ketaatan kami atas setiap perkara-perkara yang Tuhan berikan atas kehidupan kami ya Tuhan. Maka Engkau yang akan menumbuhkan, maka Engkau yang akan menambahkan, Engkau yang akan memberikan lebih lagi kepada kami ya Tuhan di waktu yang ke depan. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hati kami, itu Tuhan sediakan, itu Tuhan lakukan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Tolong seluruh umat pada malam hari ini, tolong setiap kehidupan mereka, dimanapun seluruh umat berada Tuhan, Engkau ya terus menolong mereka Tuhan, sehingga hadirnya mereka ya Tuhan di setiap lembaga-lembaga, di setiap area-area yang Tuhan telah tetapkan Tuhan. Baik ya Tuhan, di lingkup pekerjaan Tuhan, di keluarga ya Tuhan, di lingkup pendidikan ya Tuhan, di usaha ya Tuhan, di rumah-Mu ya Tuhan, di mana saja Tuhan bawa kami Tuhan. Hadirnya kami di sana berarti kami juga mengetahui Tuhan
kami ada di sana dan apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah lingkungan tersebut. Dan juga hadirnya gerejamu, umatmu, hamba-hambamu di bangsa ini Tuhan, terus akan menolong kami semua, ya Tuhan, untuk juga bisa mengerjakan apa yang harus kami lakukan, melakukan apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah bangsa kami. Bersama-sama Tuhan dengan pemerintah akan bergandengan tangan ya Tuhan pada hari ini untuk mendukung, mensupport ya Tuhan penanganan COVID-19 ya Tuhan. Baik penanganan dampak yang ditimbulkan, dampak ya Tuhan kesehatan, dampak ekonomi Tuhan, dampak sosial Tuhan, tolong semuanya. Dan juga dalam pemutusan mata rantai Tuhan, tolong ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, tolong bangsa kami, Tuhan tolong pemimpin kami, Tuhan tolong mereka yang diberikan beban tugas untuk mengatasi semuanya ini Tuhan, sehingga semua oleh anugerah Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan terjadi juga Tuhan pemutusan mata rantai dan juga kerja keras dari pemerintah ya Tuhan, untuk ya Tuhan menghasilkan vaksin Tuhan, sebagai ya Tuhan vaksinnya Tuhan yang akan berikan ya Tuhan penyembuhan, bahkan juga untuk mencegah ya Tuhan penularan yang lebih lagi Tuhan, terinfeksinya masyarakat yang lebih banyak Tuhan. Tolong semuanya Tuhan, siap mereka yang terlibat dalam Tuhan, berikan kemampuan terus hikmah Tuhan. Di dalamnya juga ada anak-anak-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan telah tetapkan ada Tuhan. Tuhan mampukan mereka semua untuk boleh ikut bekerja bersama-sama untuk Engkau, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih buat malam hari ini, buat firman-Mu, buat pujian dan penyembahan, buat apa yang kami bisa lakukan. Tuhan sudah memberkati seluruh umat-Mu. Tuhan sudah memberkati semua yang ikut bersama-sama dengan kami. Kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada bagi seluruh kami. Kami akhiri perundungan malam kami pada malam ini. Tuhan boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini. Dan shalom.